Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan proyek akhir perbandingan kinerja naive Bayes dan SVM pada dataset sentimen produk. Di sini kelompok kami ada terdiri dari Lulu Anafisa Ulum dengan NIM 41236607 dari TI 2023 KIP C1 dan Naila Nurul Anissa 41236626 TI 23 KIP C1 dan terakhir di Siti Nurhalisa 41236633 TI KIP C1. Untuk dataset dan alur klasifikasi akan disampaikan oleh Lulu Anafisa Ulum. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pertama untuk dataset. Untuk sumber datasetnya, kami mengumpulkan secara manual dari ulasan pengguna pada platform belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dan untuk distribusi kelas sentimennya, itu ada 3 bagian. Pertama, di positif ada 34 data, negatif 33 data, dan netral 33 data. Untuk total jumlah datanya itu ada sekitar 100 baris data ulasan produk. Lalu di alur proses klasifikasi sentimen, ada beberapa tahap. Yang pertama di tahap reprocessing, untuk di naive Bayes kami melakukan convectorizer yaitu back upwards, sedangkan di SPM kami melaksanakan TF-IDF vectorizer. Lalu di data testing, pembagiannya itu sama, untuk training 70% dan testing 30%. Di pelatihan model untuk di naive Bayes, kami melatih dengan multinomial NB dengan input picture dari configurator tadi. Sedangkan di SPM, kami melatih dengan SPC berkernel linear dengan input picture dari TF-IDF. Kemudian untuk mengevaluasinya, kedua model diuji dengan data testing dan evaluasi menggunakan metrik akurasi yang dimana isinya adalah precision, recall, F1 score, serta confusion matrix. Dan terakhir, kami memprediksi data baru dengan beberapa kalimat baru untuk melihat seberapa bagus model dalam kemampuannya untuk mengenali sentimen di luar data latih. Oke, baik untuk Lulu A, terima kasih atas penjelasannya. Dan di bagian analisis yang akan dijelaskan oleh Naila Nurul Anissa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ini adalah hasil evaluasi model naive Bayes. Selanjutnya, analisis hasil evaluasi model naive Bayes. Yang pertama, akurasi 60% menunjukkan model mampu memprediksi sentimen dengan cukup baik untuk data 3 kelas meskipun belum optimal. Yang kedua, precision negatif 86% dari prediksi negatif benar, netral hanya 38% dari prediksi netral yang benar, positif 60% dari prediksi positif benar. Yang ketiga, recall negatif hanya 46% dari data negatif dikenali benar, netral 60% dari data netral dikenali benar, positif 75% dari data positif dikenali benar. Yang keempat, S1 score negatif, kinerja sedang, presisi tinggi, recall rendah, netral, kinerja model rendah, perlu ditingkatkan. Positif, kinerja cukup baik, lebih stabil. Yang kelima ada makro, FEG, dan wake. FEG menunjukkan performa model naive Bayes masih sedang dan belum konsisten di semua kelas. Yang keenam, confusion matrix. Model sering keliru menebak ulasan negatif sebagai netral atau positif, namun lebih baik dalam mengenali sentimen positif dengan benar. 9 dari 12 kasus. Yang terakhir, prediksi kalimat baru. Hasilnya tidak selalu akurat karena model dilatih dari data terbatas dan struktur bahasa ulasan yang beragam. Kadang bisa netral jika model belum mengenali ekspresi tertentu. Oke, next slide. Dan ini adalah hasil evaluasi model SVM. Analisis hasil evaluasi model SVM.
Yang pertama, akurasi 60% menunjukkan model mampu memprediksi sentimen dengan cukup baik untuk data 3 kelas, meskipun belum optimal. Yang kedua, precision negatif 83% dari prediksi negatif benar, netral hanya 36% dari prediksi netral benar, positif 69% dari prediksi positif benar. Yang ketiga, recall negatif hanya 38% dari data negatif yang dikenali, netral 80% dari data netral berhasil dikenali, positif 75% dari data positif dikenali. Terus yang keempat, F1 score, negatif, kinerja sedang, precision tinggi, recall-nya rendah, netral cukup seimbang tapi masih perlu stabilisasi, dan positif, kinerja terbaik dari ketiganya, precision dan recall yang tinggi. Terus yang selanjutnya yang kelima, makro dan wake AVG sama-sama tunjukkan performa sedang dengan wake AVG lebih mencerminkan distribusi data. Yang keenam, confusion matrix. Model masih sering keliru mengenali data negatif, hanya 5 dari 13 yang benar, sementara prediksi untuk netral dan positif lebih stabil, terutama positif 9 dari 12 yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prediksi kalimat baru. Hasil prediksi kalimat baru cukup stabil untuk sentimen positif dan netral, tapi sentimen negatif sering keliru dikenali sebagai netral. Baik, terima kasih untuk Naila dan yang untuk slide terakhir yaitu di bagian kesimpulan. Di sini kesimpulannya Naive Bayes dan SPM sama-sama meraih akurasi 60%. Namun menunjukkan keunggulan berbeda. Naive Bayes lebih baik mengenali sentimen positif meskipun masih sering salah pada sentimen negatif. SPM memberikan hasil yang lebih seimbang, terutama pada kelas netral dan positif. Namun tetap kesulitan mengenali sentimen negatif dengan benar. Kedua model memiliki performa dengan secara keseluruhan, terlihat dari nilai makro dan weight average yang belum tinggi. Prediksi terhadap kalimat baru juga belum konsisten, terutama untuk sentimen negatif, yang sering salah dikenali sebagai netral. Hal ini menunjukkan perlunya data lebih banyak dan model yang lebih kuat untuk klasifikasi 3 kelas. Jadi sekian dari presentasi kelas kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih banyak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.